Selamat pagi, berkah dalam. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan bacaan mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, terutama sakit buta. Kita bisa membayangkan seandainya orang sakit kusta itu tidak berteriak-teriak, apakah dia bisa ditolong oleh Tuhan Yesus? Walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa orang itu sakit buta, Tuhan Yesus punya hati untuk menyembuhkan. Tetapi seandainya orang itu tidak berteriak, apakah Tuhan Yesus itu menyembuhkan? Ini pertanyaan. Nah, sekarang kita hubungkan dengan hidup doa kita. Pada saat kita berdoa, apakah Anda mendengarkan suara Anda? Minimal telinga itu mendengarkan suara yang keluar dari mulut panjenengan. Kadang-kala orang lalu mengatakan, cukup kami berdoa dengan hati, dalam hati. Biasanya orang berdoa dalam hati, itu biasanya langsung endingnya adalah tertidur. Kita bisa melihat praktek doa kita. Kadang-kala kalau kita berdoa panjang-panjang, tahu-tahu kita menemukan diri kita itu sudah tertidur, terlena. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mendengarkan doa-doa kita. Kita tidak fokus kepada doa kita. Kita tidak fokus kepada Allah. Nah, sedangkan orang yang sakit buta itu, dia berani berteriak walaupun kerumunan banyak orang itu ada di sekitarnya, dia tidak peduli, dia tetap bisa berteriak. Artinya dia ingin fokus kepada Allah, dia ingin fokus kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya mujizat terjadi. Dan Yesus bertanya, apa yang ingin engkau harapkan? Dan dia mengatakan, aku ingin melihat. Dan Tuhan Yesus memberikan anugerah itu. Nah, saudaraku terkasih, dalam doa hendaknya kita juga mengeluarkan kata-kata, suara dari diri kita, apa yang kita minta. Tuhan sudah tahu isi hati kita. Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Tuhan sudah tahu itu. Dan kita, tanpa kita bicara pun sebetulnya Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan menginginkan apa yang kita minta. Maka Tuhan bersabda, mintalah maka kamu akan kuberi, ketuklah maka pintu akan kubukakan. Ini kan juga ungkapan bahwa diri kita ada aktif ke sana, bukan meneng sakarpe dewe gitu. Bukan meneng pokoknya yang penting aku yang jero hati, enggak, tapi kita harus berbicara. Tuhan Yesus pun juga mengatakan bahwa kalau berdoa, masuklah ke ruangan, kuncilah pintu, dan itu tampak bahwa kita berbicara supaya orang lain juga mendengarkan suara kita. Maka kita mencoba untuk melatih doa, DOA, didengar oleh Allah. Maka perdengarkanlah suara Anda, minimal Anda bisa mendengar suara Anda sendiri. Dengan seperti itu, maka kita bisa mengharapkan ada sesuatu. Lalu doa pada dasarnya bukan hafalan, bukan pula menirukan doa orang lain, bukan pula, oh saya ambil dari buku doa ini, buku doa itu. Bukan. Tetapi kita mencoba untuk melihat apa yang kita butuhkan muncul dari hati yang paling dalam. Inilah hakikat doa, supaya mujizat bisa terjadi. Segala apa yang diharapkan seperti orang buta itu bisa terjadi dalam diri kita. Kadang-kala kita membutakan hati kita, sehingga kita tidak mau mendengar atau melihat Tuhan. Kalau kita mencoba untuk berdoa, biasanya mata kita tutup. Berarti tampak bahwa kita tidak mau melihat apa yang ada di depan mata kita, tetapi kita mau melihat apa yang ada dalam kedalaman hati kita. Tetapi ternyata mata kita tidak bisa melihat hati kita. Kita malah ngelantur ke sana kemari. Maka coba fokus dulu dengan apa yang mau kita ucapkan. Dengan apa yang kita ucapkan itu, kita mencoba untuk konsentrasi, fokus, dan akhirnya kita bisa mendengar apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita. Sudah yang terkasih, itu saja renungan dari saya. Terima kasih, selamat pagi, berkah dalam.